Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marsa Minamizisi dengan NIM 074, Anissa Rahmasiwi dengan NIM 075, Nurhaima Azahra NIM 077, Ria Fitri Asmila dengan NIM 080, Anissa Nurdiana dengan NIM 081, dan Nabila Zahra dengan NIM 084. Di sini kami mengambil permasalahan tentang pencegahan dan pengendalian berat badan usia rendah. Berikut tabel analisis partisipasi. Pada kelompok ibu hamil dengan kategori target mempunyai karakteristik emosi labil, mudah terpengaruh orang dan lingkungan sekitar dan ingin diperhatikan. Lalu memiliki kepentingan, motivasi, dan sikap bayi lahir sehat, asupan makan yang baik, dan melahirkan dengan sehat. Lalu berpotensi mudah mengikuti anjuran suami, ibu mertua, dan tenaga kesehatan, rentan penyakit, pengetahuan rendah, emosi labil. Lalu berimplikasi peningkatan status gizi, pengetahuan, serta kesehatan ibu dan bayi. Untuk kategori suami, dengan kategori pendukung dan penanggung jawab istri untuk memenuhi gizi, mempunyai karakteristik menurut pada ibu, dipatuhi, dan pengambil keputusan di keluarga. Memiliki kepentingan, motivasi, dan sikap yaitu istri melahirkan dengan keadaan selamat, dibantu oleh orang yang terpercaya, mendapatkan biaya persalinan yang terjangkau. Lalu berpotensi sumber dana pemenuhan gizi dan sumber dana persalinan. Berimplikasi melibatkan suami dalam pemeriksaan kehamilan dan pemenuhan zat gizi untuk ibu dan bayi. Pada kelompok ibu, dengan kategori pendukung dan penanggung jawab memberikan arahan dan motivasi. Mempunyai karakteristik perhatian dan kurang mengerti perubahan. Memiliki kepentingan, motivasi, dan sikap yaitu ingin anak dan cucunya sehat, lahir dengan selamat, dan terpenuhi kebutuhannya. Berpotensi kekurangan, kurang mengerti terhadap pemenuhan gizi, perhatian kepada keluarga, dan percaya terhadap tenaga kesehatan. Lalu berimplikasi memberikan pengertian tentang masalah gizi dan pemenuhan gizi. Untuk kelompok ibu mertua, kategorinya pendukung dan penanggung jawab, memberikan arahan dan motivasi. Karakteristik berpengalaman menjadi panutan terkait persalinan, sulit menerima perubahan, dominan mengambil keputusan keluarga. Kepentingan, motivasi, sikap, ingin menantu dan cucunya selamat, seluruh keluarga sehat dan selamat. Potensi yang didapat, sayang kepada keluarga, masih percaya kepada dukun dan makanan tabu, kemudian pengetahuan terkait gizi masih rendah. Untuk implikasinya, memberikan informasi tentang masalah gizi melalui pendekatan keselamatan keluarga. Kelompok tenaga kesehatan, kategorinya pendukung dan penanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Karakteristik memiliki tingkat kemampuan dan pemahaman tentang kesehatan yang luas, memberikan pelayanan medis yang kompeten, menggunakan segala ilmu untuk kepentingan pasien atau ibu hamil, melakukan pertolongan darurat. Kepentingan, motivasi, dan sikap, mengharapkan hasil terbaik setelah tindakan pemeriksaan,
mengharapkan peran aktif kompetensi tenaga kesehatan masyarakat atau BUMIL dapat menyehatkan masyarakat, melindungi masyarakat, terutama ibu hamil, agar tetap dalam keadaan sehat. Potensi, kekuatan, dan kelemahan memiliki kemampuan yang tinggi dalam berperan mendiagnosis. Kelebihan kekuatannya memiliki ilmu gizi yang luas, memiliki wewenang dalam upaya pemeriksaan. Untuk kelemahannya sulit mendapatkan banyak tenaga kesehatan. Implikasinya memberikan informasi ilmu dan resep gizi yang sesuai dengan pengawasan. Untuk kelompok Pak RT atau kepala desa, kategorinya pendukung dan penanggung jawab lingkungan sekitar rumah dengan karakteristik dipercayai masyarakat, berkuasa, menjunjung tinggi adat istiadat, dan pemimpin formal. Untuk kepentingan, motivasi, dan sikap, ingin langgeng menjadi kepala desa atau kepala rumah tangga. Potensi, kekuatan, dan kelemahannya. Kekuatannya mendapatkan dukungan masyarakat. Untuk kelemahannya, pengetahuan tentang pentingnya kesehatan ibu kurang. Implikasinya perizinan, koordinasi, kerjasama, dan keterlibatan aktif. Untuk problem tree-nya, bisa naik lagi. Dimulai dari masalah global, yaitu pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian mempengaruhi kemiskinan, ketahanan pangan, dan gizi, pendidikan. Lalu mempengaruhi daya beli, akses pangan, akses informasi, serta akses pelayanan. Hal ini juga mempengaruhi pada ibu hamil, yaitu kekurangan zat gizi pada janin. Bisa dipersempit, yaitu menjadi penyebab secara tidak langsung menjadi tingkat pendidikan pada ibu, lingkungan yang buruk, serta status ekonomi. Hal ini mempengaruhi faktor kehamilan dan faktor janin. Untuk faktor kehamilan mempengaruhi adanya hidramnion dan adanya gameli. Kalau faktor janin yaitu cacat pada bayi dan adanya infeksi. Hal ini menyebabkan tingginya kelahiran BBLF. Next. Kemudian untuk objektif 3 dimulai dari rokok selama kehamilan menyebabkan bayi berat lahir rendah dibandingkan berat lahir rata-rata anak non-perokok. Kemudian mempengaruhi pendidikan yang dimiliki oleh seorang ibu juga akan mempengaruhi pengetahuan pada anak nantinya. Kemudian bisa mengganggu sistem imun dan juga dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi penyakit yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan yang buruk, status ekonomi dan sosial yang buruk juga. Hal ini mempengaruhi faktor usia dan faktor penyakit, di mana faktor usia ada 2, yaitu berat badan kurang dari 2.500 gram, serta usia reproduksi optimal bagi wanita adalah 20-35 tahun. Sedangkan untuk faktor penyakit ada 2 juga, yaitu kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah lebih besar, dan anemia pada kehamilan disebabkan karena kekurangan zat gizi. Hal ini bisa menyebabkan turunnya prevalensi kelahiran BBLF jika ditangani dengan baik. Next. Untuk analisis alternatif untuk kriteria ini, strategi pertama mengontrol kondisi kesehatan, ada konsultasi dokter, ketersediaan bahan pangan, gaya hidup sehat atau konsumsi alkohol,
atau kebiasaan merokok mendapatkan skor 3, dan strategi yang kedua untuk asupan konsumsi pangan ada mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, kecukupan zat besi, dan konsumsi vitamin dan mineral mendapatkan skor 4. Untuk manpower skor 3, dan strategi kedua mendapatkan skor 3 juga. Untuk keterangan waktu, strategi pertama mendapatkan skor 3, dan strategi kedua mendapatkan skor 4. Untuk infrastruktur, untuk strategi pertama mendapatkan skor 4, dan strategi kedua mendapatkan skor 3. Untuk social risk, strategi pertama mendapatkan skor 3, dan strategi kedua mendapatkan skor 4. Untuk sustainability, strategi 1 mendapatkan skor 3, dan strategi 2 mendapatkan skor 4. Untuk feasibility, strategi pertama mendapatkan skor 4, dan strategi kedua mendapatkan skor 5. Planning metric intervensi atau pertama goals yaitu menurunkan angka BPLR dengan indikator prevalensi BPLR kurang dari 5%. Kemudian untuk sumber data puskesmas melalui pemeriksaan lila. Kedua outcome yaitu meningkatkan asupan zat besi pada ibu hamil dengan indikator asupan zat besi mencapai 85%. Sumber data SQ, FFQ, bahan makanan sumber protein. Output 1 mengatur pola makan dengan indikator makan utama 3 kali sehari dan konsumsi selingan atau snack yang sehat 2 kali sehari. Sumber data hasil wawancara SQ, FFQ. Kedua, meningkatkan asupan zat besi dari bahan makanan. Indikator asupan zat besi mencapai 800 mg per hari. Sumber data hasil wawancara FFQ recall 24 jam dan observasi. Rencana kegiatan 1 melakukan edukasi zat gizi yaitu tentang pola makan yang benar. Dengan indikator 85% responden memahami materi yang diberikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta 85% responden mengubah pola makan menjadi 3 kali sehari dengan 2 kali selingan. Sumber data tersedia media poster dan leaflet dan observasi dan checklist perubahan perilaku. Kedua, mengubah pola makan responden dengan sumber data FFQ. 3. Meningkatkan kebiasaan mengkonsumsi zat besi dari bahan makanan dengan pemberian tips sumber zat besi yang menarik. Dengan indikator 80% responden mengkonsumsi makanan sumber zat besi dan mencukupi kebutuhan harian. Sumber data SQ, FFQ. 4. Peningkatan akses untuk pemenuhan informasi melalui puskesmas. Dengan indikator 95% responden dapat mengakses sumber informasi. Rencana intervensi kegiatan, edukasi pencegahan dan pengendalian pada karakteristik BPLR. Sasaran ibu hamil, tujuan sebagai bentuk pemahaman masyarakat ibu hamil untuk memberikan informasi terkait masalah gizi yang berdampak pada kesehatan bayi mulai gaya hidup sehat, pemenuhan zat besi, dan asupan pola makan yang benar. Waktu. Mengambil waktu luang ibu hamil sudah dikoordinasikan dengan Pak RT. Materi pencegahan BPLR pada ibu hamil dengan mengubah pola makan yang sehat dan pentingnya meningkatkan konsumsi zat besi untuk ibu hamil. Alat
video edukasi, dan poster bergambar. Indikator keberhasilan. Kebanyakan pengetahuan ibu hamil meningkat 85%. Rencana monitoring dan evaluasi. Output. Sejumlah peserta mampu menjelaskan kembali hasil diskusi dan tanya jawab dengan baik. Outcome. Responden menerima penjelasan dengan baik dan dapat dimengerti. Impact. Responden telah melakukan apa yang telah disampaikan selama edukasi berjalan. Kegiatan pembuatan media edukasi. Sasaran pelaksanaan atau penyelenggara. Tujuan, media edukasi dapat membantu penyampaian materi dengan efektif dan lebih menarik. Waktu 3 hari. Materi, poster pola makan sehat dan ibu hamil, video edukasi. Alat, cetakan poster LCD, proyektor untuk menampilkan video, edukasi, dan kamera untuk merekam semua kegiatan. Indikator keberhasilan, media yang digunakan mudah dimengerti oleh sasaran dengan kualitas yang bagus. Rencana monitoring dan evaluasi. Output, media sebagai alat bantu penyampaian materi.